Baik, mohon izin saya ulang, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kegiatan kita adalah orientasi mahasiswa baru, program studi magister pendidikan matematika, program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Topik yang akan kita bahas hari malam ini yaitu pertama ucapan selamat, lalu perkenalan antara ketua prodi dan mahasiswa serta antar mahasiswa, lalu orientasi mata kuliah lebih detail dibanding yang hari Sabtu kemarin, dan pemilihan ketua tingkat. Sebelumnya saya ingin sampaikan visi keilmuan program studi kita yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang unggul dalam mengembangkan teknologi digital pembelajaran matematika berbasis riset yang berdaya saing global dengan berlandaskan pada perspektif Islam berkemajuan. Jadi pembelajarannya unggul, tentu Bapak Ibu adik mahasiswa sudah tahu aspek-aspek unggul itu tentu lebih dibanding pembelajaran yang biasa-biasa saja. Dan ini tidak hanya ditentukan dari prodi, tapi ditentukan dari diri kita sendiri sebagai mahasiswa. Kemudian mengembangkan teknologi digital pembelajaran matematika berbasis riset. Jadi, ide penelitian tesis Bapak Ibu adik mahasiswa diharapkan diarahkan ke pengembangan teknologi untuk membantu pembelajaran matematika. Kemudian ada berdaya saing global, kata kuncinya juga divisi keilmuan ini. Jadi, selama proses perkuliahan, Bapak, Ibu, adik mahasiswa, kita akan bersama-sama berupaya agar hasil penelitian kita, riset kita itu bisa dipublikasikan, apakah itu di international conference, konferensi seminar internasional, ataukah di jurnal internasional. Kemudian berlandaskan, kata kuncinya lagi, berlandaskan pada perspektif Islam berkemajuan. Ada 5 karakteristik dari Islam berkemajuan, tapi saya fokus di karakteristik yang keempat, yaitu tajdid dan ijtihad, pembaharuan dan apa tuh ijtihad, Ustaz? Ustaz Hasbil atau mungkin Ustaz Awal. Jadi itu ya ijtihad dan tajdid, mengarah ke riset, dan mengarah ke adaptasi teknologi. Nanti ini akan dikupas lebih dalam lagi di mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Bapak, Ibu, adik mahasiswa bisa berdiskusi dengan Ustadz Dahlan Lamabawa dan Prof. Irwan Akib terkait perspektif Islam berkemajuan ini yang bukan hanya eksklusif ke ibadah apa istilahnya, ibadah mahdah ya, ibadah patuh. Ustadz, saya jadi agak takut ini ngomong istilah-istilah karena ada pakar-pakarnya di sini. Itu ya, nanti akan didiskusikan. Intinya bukan Islam yang eksklusif hanya terkait dengan ibadah-ibadah khasahnya, tapi juga ibadah kemasyarakatannya seperti itu yang dibahas di Islam berkemajuan. Kemudian kembali ke topik pembahasan kita, jadi saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, adik mahasiswa, selamat bergabung di program studi pendidikan matematika program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Tidak ada lagi ospek-ospeknya di karena mahasiswa pasca ini. Tidak ada ospek-ospeknya. Jadi kita lebih ke keilmuannya nanti, berbagi, sharing. Bukan lagi sama seperti di S1 bahwa materi itu sumber utamanya dari dosen, tidak lagi. Kita setara sekarang antara mahasiswa dengan dosen, yang ada adalah kita sharing, diskusi, berbagi pengetahuan. Apa yang Bapak Ibu adik mahasiswa ketahui dari pengalaman sehari-hari dalam berkegiatan berprofesi, mungkin ada yang sebagai guru, ada juga yang fresh graduate, tapi tentu sudah banyak. Sekarang kan sumber informasi sudah banyak ya, apalagi dengan terbukanya
ini kita sudah bebas mengakses informasi. Nah, itu informasi-informasi pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki itu yang dibawa ke ruang kelas kita untuk didiskusikan dengan dosen, dengan teman-teman. Seperti itu sistemnya nanti. Jadi bukan hanya mendengarkan saja di perkuliahan kita. Kemudian di perkuliahan kita ini, mari kita niatkan, luruskan niat dari awal bahwa kita melakukan proses pembelajaran perkuliahan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, menjalankan perintah untuk menuntut ilmu, Iqra. Ada perintah pertama itu Iqra, baca, jadi Bapak Ibu banyak-banyak membaca. Dan memang tugas-tugasnya nanti itu Bapak Ibu akan diminta untuk banyak membaca, banyak mengkaji artikel-artikel. Nanti bisa diskusi dengan senior-senior, tetapi tentu tugas-tugasnya akan berbeda. Akan selalu ada kebaruan gitu. Artikel yang dibahas oleh senior-senior Bapak Ibu adik mahasiswa itu tentu yang terkait dengan ide penelitiannya. Nah, kita juga akan mengupas artikel-artikel yang relate, yang relevan dengan artikel-artikel penelitian kita. Jadi hanya garis-garis besarnya yang mungkin bisa didiskusikan dengan senior-senior, tapi tetap nanti ujung-ujungnya ditarik sesuai dengan ide kita, ide penelitian kita. Kalau di pembelajaran terpadu itu istilahnya jadi imersif dan networking. Puncak tertingginya dari pembelajaran. Kemudian itu untuk ucapan selamatnya. Selanjutnya perkenalan. Saya pasang besar-besar stop share dulu. Supaya saya bisa pin ya. Oke, ini saya pin wajah saya. Sudah kelihatan besar. Jadi perkenalkan, saya Siti Fitriani Saleh. Saat ini diberi amanah untuk menjadi Ketua Prodi di program studi Magister Pendidikan Matematika. Tapi biasa saya bilang sama teman-teman, Ketua Prodi kalau di Pasca itu bukan jabatan eksklusif, tapi malah dia jadi apa ya? Karena kita single fighter. Kita Tommy yang jadi ketua prodi, sekretaris, admin, humas dan segala macamnya. Kayaknya mungkin kemarin Pak Amiruddin sempat bilang gini dihubungi langsung sama Buka Prodi. Ya memang karena itu tugas saya, Pak. Iya, Bu. Tidak ada humasnya khusus kalau di Iya. prodi. Jadi saya yang langsung menghubungi Bapak Ibu adik mahasiswa. Kemudian saya alumni S1 Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi yang dari Unismu tentu sudah kenal, senior, mungkin juga ada mahasiswa saya, ada yang junior saya gitu ya. Jadi mohon maaf mungkin ada Bapak Ibu yang kadang saya kelepasan tidak sebut lagi Bapak Ibunya tapi langsung sebut nama. Jadi mohon maaf kalau ada hilaf-hilafnya nanti. Ya, Pak. Bu. Apalagi kayak di Emi Hajar langsung panggil nama saja. Biasa juga tidak, iya Bu, minta maaf Ki, tidak pakai Ki Mi lagi pakai itu anu Mi Salah siap Bu, nggak apa-apa. sudah terbiasa seperti itu. Biasa, Bu, biasa. Biasa Bu, selalu lebih dekat. Baik, kemudian S2 saya di Universitas Negeri Surabaya dan S3 di Universitas Negeri Malang. Itu perkenalan singkat dari saya. Saya remove ini. Selanjutnya kita kenalan-kenalan dulu di Bapak Ibu Iya. yang ada di sini. Silahkan diperkenalkan namanya, asalnya dari mana. Kita mulai dari Ibu Masniar, si kampung. Silahkan Bu Masniar. Ya Kak, iya Bu. Tidak apa-apa panggil Kak juga supaya merasa lebih mudah Kak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi langsung saja saya perkenalkan diri.
Eh, saya atas nama Mas Niar, asal dari Kabupaten Baru, mengajar di SMK Negeri 4 Baru, kemudian S1-nya di Universitas Muhammadiyah Makassar, angkatan 2002. Ya, terima kasih. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Dek Mas Niar. Selanjutnya Dek Hajar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Bapak Ibu, Kak Fitri, teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Hajar Ero, asal dari Kabupaten Goa. Saya alumni dari Universitas Negeri Muhammadiyah Makassar, angkatan tahun 2006. Kemudian selesai tahun 2010. Mengajar sekarang di SMA Negeri 13 Goa. Mungkin sekian Bapak Ibu. Untuk PA saya Dr. Haji Baharullah MPD. Terima kasih Kak. Terima kasih Dek Hajar. Selanjutnya Bu Ici. Bisa Uci, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, nama lengkap saya Israel Dini, tapi biasa dipanggil Ice, biar tidak susah. Asal saya dari Ambon, tapi sudah menetap di Goa, Kabupaten Goa. Asal universitas saya Universitas Darussalam Ambon. Baik, terima kasih Bu Aja Ici. mungkin ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Alpianto, silakan Pak Alpianto. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Alpianto. Saya dari kampung. Saya ada di bertempat tinggal di eh, Pegunungan Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamasa, Kecamatan Bambang. Eh, saya sekarang mengajar di salah satu SMA negeri di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa. Saya juga kebetulan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Parepare, Unpar, tahun 2000, angkatan tahun 2012, lulus tahun 2016. Eh, ya, itu perkenalan singkat saya. Saya kembalikan ke Ibu Koprodi. Terima kasih Pak Alpianto. Ya, Bu, Selanjutnya kasih. Demi, silakan Demi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Fitri, teman-teman. Saya perkenalkan diri, nama saya Emi Sailan, asal dari Goa. Alhamdulillah saya alumni pertama ekstensi matematika 2006, selesai 2010. Alhamdulillah sekarang mengabdi di Madrasah Aliyah Swasta Syekh Yusuf, tepatnya di belakangnya Balok Lumpua. Dan ya, mohon bimbingannya dan kerjasamanya semua untuk bisa selesai sesuai dengan target saat orientasi sebelum 2 tahun harus selesai. Amin. April, amin. April sudah apa istilahnya ya? Sudah promosi atau bagaimana? Ujian tutup tesis. Jam tutup, insya Allah. Insya Allah. Sekian, Kak Fitri teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya De Lutfi. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Lutfia Mutmainah. Asal saya dari Makassar, dan saya lulusan dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih De Lutfi. Ini yang paling muda ini kayaknya, De Lutfi. Selanjutnya De Hanisa, silakan De Hanisa. Masih mutki kayaknya, Dek. Mama.
Atau terganggu ya jaringannya Dehanisa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya Dek. Perkenalkan, nama asal Takalar, ngajar di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Salaka. Saya juga adalah alumni Unismu Makassar ekstensi 2007. Kalau tadi saya lihat KMI 26. adik 26, angkatan pertama, Ibu, angkatan kedua. iya, saya kira alamat saya Jalan Poros Takalar, pas depan Masjid Lurkal di Manangkoke. Jadi kapan-kapan lewat bisa singgah. Saya kira itu. Terima kasih Dek Anissa. Pak Amir itu kalau lewat-lewat Pak Amir. Mana Pak Amir tadi? Terlempar ki. Baik, selanjutnya Dek Kurniawati, silakan. Oh, kayaknya tidak bagus sananya Kurniawati di Kurniawati S. Oke. Selanjutnya kita lanjut dulu. Dek Jusria, silakan Ki. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf Bu, baru terlambat masuk. Ini Oh. memperkenalkan diri. Sekampunya Mas Niar ini. Betul Bu. Oke, perkenalkan nama saya Justria, asal dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jauh menyeberangnya dari Makassar. Terus instansi saya sebagai guru SD di SDN 010 Sangatta Utara. Pasti bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa kok guru SD ya ambil jurusan matematika? Panjang ceritanya. Awalnya memang saya dulu dari background-nya S1 Pendidikan Matematika. Kebetulan karena kebutuhan matematika, guru matematika di SD dibutuhkan. Jadi saya dari awalnya memang SK-nya di SMP, kemudian mutasi di SD. Ya seperti itu. Baik, cukup Dek Jus. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya Dek Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Heranti Sulaiman, asal Pinrang, menetap di Bulukumba. Saya S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Asal instansi saya di SMK Muhammadiyah Bulukumba. Saya kira cukup itu. Terima kasih. Baik, makasih Dek Dewi. Selanjutnya Ustaz Hasbil. Silakan Ketua MJ. Terima kasih Kanda. Halo, terlempar ya? Lihat jaringannya Kak. Oh, Terlempar, Kak. atau bisa Ustaz awal dulu sebentar kita kembali ke Ustaz Hasbin. Baik Bu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Awal Dian Nusa Putra Rubi, nama panjangnya. Kemudian dipanggil Awal. Saya juga S1-nya angkatan 2006, Unismu Makassar. Lulus tahun 2011. Dan sekarang mengabdi di SD TA Sunnah dari tahun 2011 sampai sekarang. Mungkin itu, Bu, secara singkat. Yang ada radionya, apalagi radio saya lupa selalu namanya. Radio An-Nasiha, Bu. Ya, An-Nasiha, An-Nasiha. 88,2. Yang biasa dengar An-Nasiha. Iya. Baik, terima kasih, Terima Ustaz. kasih, Bu. Selanjutnya, Dek Firda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayanti Ayu, biasa dipanggil Firda. S1 saya dari Universitas Islam Negeri Al-Uddin Makassar, jurusan Matematika. Saya berasal dari Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dek Firda ini pendaftar pertama di 2024. Masih Desember sudah mendaftar. Belum buka website PMB sudah bertanya terus mau mendaftar. Baik, selanjutnya Pak Mesra. Silakan Pak Mesra. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Prodi yang saya hormati dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Mesra. Saya juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya angkatan 2007, selesai tahun 2012. Ibu Fitri ini juga dosen saya waktu S1 dulu. Kemudian sekarang saya mengabdi di SMP Negeri 2 Tombolok Pau. Kebetulan sekarang saya berasal dari Kabupaten Goa. Demikian mungkin perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan Ki Ustaz Asbil. Ya, terima kasih Kanda Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbil HS Rena. Alhamdulillah saat ini mengabdi di Man Nagekeo. Nagekeo itu salah satu kabupaten di Pulau Flores, Provinsi NTT. Alumni dari Unismu Makassar juga tahun 2001. Letting sama Ibu Yusria tadi. Dan alhamdulillah pada saat itu sempat dipercayakan menjadi ketua HMJ. Hanya tidak sempat menjadi mahasiswanya Kak Fitri. Ya, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekelas dulu sama Dek Yusria, tidak? Beda kelas karena saya kelas A, beliau di kelas B. Oke, baik. Selanjutnya Bu Asmawati bisa? Bagus nih, mudah-mudahan di. Bisa Bu, bisa. Cek. Ya. Bisa Bu? Ya, bagus nih Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasmawati, asal Kabupaten Goa. Instansi saya dari SMP Negeri 1 Bontolempangan. Kalau saya lihat teman-teman rata-rata dari alumni Unismu. Kebetulan saya alumni dari UPRI 2012, tapi saya juga alhamdulillah alumni dari Unismu, PPG Angkatan 2023 kemarin, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada unismu-unismunya di Wasma, PPG-nya.
Siap Bu, masih ada. Alumni juga. Baik, selanjutnya Dehesti. Silakan Dehesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hesti Suliastiningrum, singkatnya dipanggil Hesti, alumni Universitas Muhammadiyah Makassar, angkatan tahun 2013, lulus tahun 2017, sekarang mengabdi di SMP Negeri 53 Makassar, asalnya dari kota Makassar. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saya lupa pin kasih besar. Kasih pin dulu. Supaya dilihat baik. Hesti. Kemudian Ibu Guru Karmila, kemarin ketemu siswanya. Iya, Bu. Insya Allah sekali sudah dosen di Unismu, Budi. Ya. Pengelola Apa ya? jadi ya. Oh, Masya Allah, Ibu. Merasa tua sekali, maka. Oke, baik. Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila. Bapak Ibu bisa panggil Mila atau Delayu karena saya asli Makassar. Saya juga alumni Unismu tahun 2009, lulusnya 2013 dari Goa juga, Kecamatan Pontonompo. Seperti itu, Bu. Ukuran sepatu saya 40, siapa tahu dibutuhkan. Terima kasih banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Hamzah, boleh? Baik, Bu. Mana tadi? Oh ya. Saya pin dulu. Mohon izin, Bu. Ya, silakan Ki Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya karena saya matikan kamera soalnya jaringan di sini tidak terlalu bagus untuk malam ini. Iya, iya. Ya, jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hamzah dari Kota Pindrang. Untuk sekarang mengajar di SMA Muhammadiyah Pindrang. Saya kira cukup untuk perkenalan singkat pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ilham Sidik juga itu Pak Hamzah, kayaknya tak kenal. Kenal, Bu. Ketemu juga kemarin. Iya. Iya, di angkatan 2023. Sama-sama juga di sini, Bu, di pengurus. Oke, baik. Selanjutnya Pak Amiruddin, silakan Ki Pak. Bisa Pak? Belum bisa mungkin ya Pak Amiruddin. Ke Pak Ismail. Silakan Ki Pak Ismail. Senegara sama Dek Yusria tadi. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi Magister Matematika di Makassar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismail Lassa. Ini saya dari Kaltim. Asal daerah saya dari Bone. Kemudian kalau untuk S1, pendidikan S1 saya dari UIN, Alauddin Makassar, angkatan 2004, kemudian selesai 2008. Kalau teman-teman tadi Bapak Ibu ini rata-rata dari kaum Muhammadiyah, dari Unismu mungkin sebagian besar. Tapi saya tidak merasa berkecil hati karena saya juga aktif di sini di Ortom Muhammadiyah, masuk pemuda Muhammadiyah. Jadi saya merasa bagian dari Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di Zoom ini. Ya, kayaknya kebersamaan makin akrab kurasa ini. Terima kasih, Bu. Demikian perkenalan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa pin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya dilihat betul, dilihat jelas. Jadi 2 dari Kalimantan ini, tapi sebenarnya orang Sulsel semua, Ji. Ya. Selanjutnya Tabe Pak Amiruddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi maaf ini baru masuk lagi, ada gejala listrik ini yang dibantai. Ya, ada masalah dengan listrik.
Makasih Bu. Jadi nama saya Amiruddin. Saya mengajar di MTS Muhammadiyah Bantaeng. Ya, Bantaeng, Sulawesi Selatan juga. Yang dari Kalimantan, siapa tahu tidak tahu Bantaeng, Sulawesi Selatan juga. Ya. Saya alumni STKIP Yapti Jeneponto. Dekatnya Bantaeng juga. Itu ya anunya, perguruan tingginya. Itu barangkali Bu, secara singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Semangatnya luar biasa ini Pak Amir. Bagaimana Pak Wal? Belum dijawab soal di belakangnya itu, Pak. Oh iya. Selanjutnya De Irna, silakan De Irna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Irna Agusta, asal dari Samaturu, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Saya juga salah satu alumni Unismu Makassar, Pendidikan Matematika angkatan 2017, selesai di tahun 2022 dan sekarang juga mengabdi di salah satu instansi SMA Negeri 1 Samaturu yang berada di Kabupaten Kolaka. Terima kasih. Perkenalan singkat saya, mohon Bapak Ibu kerjasamanya untuk beberapa semester ke depan. Terima kasih. Baik. Tapi orang asli Kolaka memang De Irna atau dari sini juga? Dari Sulsel juga? Kalau orang tua itu asli Bulukumba, saya lahir dan besar di sini di Kolaka. Oh, baik. Berarti darah sini juga. Iya, Ibu. Itu mirip-mirip orang Bulukumba, Bu. Sudah jadi pribumi di sini kayaknya, Pak. Tasbih ada tadi. Saya lihat tasbih. Keluar mungkin. Ini. Ada, sudah ada. Oh, iya, tasbih. Silakan deh tasbih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasbih Tantang, biasa dipanggil Tasbih. Saya juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Makassar, angkatan 2016, asal Makassar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada filmnya nih tasbih nih, ketika cinta tasbih. Baik, sudah semua ya Bapak Ibu? Ya. Ada yang belum hadir kayaknya. Tasbih, siapa yang tidak di 22 ada yang keluar kayak terkeluar. Ya. Baik, itu perkenalan singkat dari kita semua Bapak Ibu untuk mata kuliah semester 1. Sudah dilihat kemarin paparannya dan ini juga yang membuat terlambat kita ber-KRS karena ada tuntutan perubahan kurikulum menyesuaikan dengan Permen 53 tahun 2023. Jadi angkatan 2023 itu hanya 42 SKS yang wajib ditempuh, sementara Bapak Ibu adik mahasiswa angkatan 2024 ini ada kewajiban 56 SKS. Lebih banyak lagi tambahannya, tapi insya Allah kita akan atur sedemikian rupa supaya Bapak Ibu adik mahasiswa bisa selesai tepat waktu 4 semester, 3 semester lebih gitu. Karena dituntut juga kita dari pemerintah ada tren warna merahnya lagi di pemutunya kalau ada lebih dari 50% mahasiswa tidak selesai tepat waktu. Jadi makanya prodi-prodi itu sekarang mungkin beda kayak dulu kalau mahasiswa tidak kerja-kerja skripsinya waktu S1 mungkin prodi diam-diam saja, kalau sekarang tidak bergerak terus nih prodi. Dibangun kayak bangun mana tesisnya. Di samping itu tentu harus ada niat kuat, motivasi kuat dari Bapak Ibu sendiri, adik-adik mahasiswa sendiri. Makanya di waktu wawancara ditanyakan bagaimana komitmennya
janjinya untuk diri sendiri untuk selesai lulus tepat waktu. Kemudian dari kita sendiri, dari prodi, dan dari teman-teman. Karena bukan lagi kita sekarang mau berkompetisi, tapi kita berkolaborasi, saling membantu. Saling membantu untuk bisa sama-sama cepat selesai. Mungkin Ustaz awal saat searching-searching artikel internet pas dilihat, ada nih tentang yang sesuai dengan topiknya Pak Amir. Bisa saya kasih ke Pak Amir. Gitu. Kadang kan kita kalau searching googling itu lain kita cari lenton didapat. Ya, lain muncul. Tadi ingat teman yang lain juga seperti itu. Jadi kolaborasi ini yang diperlukan. Kolaborasi dalam hal positif ya, bukan kolaborasi dalam tidak bisa Kak masuk, absenkan dulu tidak seperti itu. Karena kita semua tentu sudah tahu ya kita sama-sama dewasa sekarang, jadi ini bukan lagi pedagogi yang kita terapkan tapi andragogi, pembelajaran untuk orang dewasa, di mana tuntutannya itu adalah dari diri kita sendiri. Kita mau ikut kuliah bukan sekedar untuk dapat nilai saja, tapi memang untuk pengembangan diri kita sendiri. Seperti itu, sudah berubah pola pikirnya kalau yang di andragogi. Beda dengan yang di pedagogi masih disuruh-suruh, diancam-ancam nilainya begini, nilainya begitu. Kalau di kita tidak lagi. Itu sudah jadi tanggung jawab kita sendiri. Begitu juga di perkuliahan, tidak lagi full 100% sumber utamanya dari dosen, tapi dosen hanya memantik, memberi pemantik kalau guru-guru tentu sudah tahu ada pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu tugasnya. Kalau dosen hanya memantik diskusi, selanjutnya kita sendiri yang berdiskusi. Nanti akan dosen lakukan konfirmasi lagi apakah ini memang sejalan atau tidak, dan kebenaran yang kita diskusikan itu adalah kebenaran relatif, bukan kebenaran mutlak. Jadi kita tidak perlu berdebat kusir. Contohnya ya, kalau di pembelajaran, di pendidikan, antara model, metode, strategi, teknik, itu sering diperdebatkan, itu kebenaran relatif dia. Intinya sekarang, kalau kita mau menyebut kooperatif itu sebagai model pembelajaran, ada artikel, ada rujukan yang bisa kita lakukan. Ini yang jadi dasar saya. Seperti itu, Pak Ibu. Di kebenaran relatif itu ya. Beda kalau kebenaran mutlak. Itu kebenaran mutlak. Tidak ada bantahannya lagi. Tapi kalau kebenaran relatif, kita masing-masing bisa berdiskusi dengan menunjukkan argumen kita. Jadi silakan Bapak Ibu ke depannya lebih banyak lagi membaca, searching, googling, itu menjadi bahan yang kita bawa ke room kelas kita untuk didiskusikan. Kemudian khusus untuk saya sendiri di semester 1 ini saya bersama Pak Nasrun akan mengampu mata kuliah desain research. Itu terkait metodologi penelitian tapi lebih fokus ke pengembangan. Nanti kita akan tambahkan kalau angkatan pertama itu kita memang fokus ke pengembangan, tapi dari hasil evaluasi kita lihat diperlukan juga penelitian meta-analisis dan metasintesis, itu nanti kita selipkan masuk juga. Karena ini akan mendukung riset Bapak Ibu, rencana penelitian tesis Bapak Ibu. Di sesi 1 saya akan membawakan lebih ke teorinya, kita akan diskusi teori-teorinya. Di sesi 2 Pak Nasrun akan mendampingi Bapak Ibu untuk mengembangkan ide proposal tesisnya. Jadi di saat wawancara sudah saya sampaikan mulai pikirkan teknologi apa yang mau dimasukkan memperkuat ide penelitian atau yang belum ada teknologinya, silakan mulai dipikirkan. Saya pikir itu bukan hal yang berat bagi Bapak Ibu karena ada banyak guru di sini ya, Bapak Ibu tentu banyak melihat di lapangan masalah pembelajaran matematika, itu bisa diangkat, lalu kita carikan, kita pikirkan solusinya yang berbasis teknologi. Yang fresh graduate juga
meskipun belum sebanyak Bapak Ibu yang lain pengalamannya, tapi tetap kita kan kita bisa banyak sumber informasi, kita bisa cari apa yang bisa kita lakukan sambil diskusi dengan Bapak Ibu yang lain. Jadi itu banyak-banyak diskusi ya Bapak Ibu. Kemudian di pasca ini kita difasilitasi nanti dengan Zoom. Ya akan saya bagikan, belum didapat dari tata usaha link Zoom-nya. Di link Zoom itu kita punya kelas sendiri, di breakout room kita punya room sendiri nanti, dan itu bisa dimanfaatkan kapan saja kalau mau masuk berdiskusi di situ. Cuma hati-hati karena dia terpantau, jadi jangkit bicara sembarang-sembarang di room itu. Bicaranya yang terkait akademik. Sama kayak kelas, kalau kita dulu kuliah S1 kan ada ruang kelas tak, di waktu-waktu kosong tidak ada yang ngisi kelas itu, kita bisa masuk diskusi sama teman-teman tak di situ. Tapi kalau makan minum maki rata-rata saat di dalam ruangan mungkin diusir maki lagi sama security. Begitu juga dengan ini. Bedanya kalau di S1 kita pakai yang real, kalau di sini kita pakai roomnya yang maya. Tapi ada ruang kelas tak sendiri, ada breakout room tak sendiri. Jadi nanti kalau sudah jam kuliahnya jadwalnya silakan masuk di breakout room tak masing-masing, di kelas tak masing-masing. Selanjutnya, oh ya, ada satu tadi terkait dengan yang saya sampaikan di sesi kedua, Pak Nasrun akan mengantarkan Bapak Ibu mengolah ide proposal penelitiannya. Ada juga mata kuliah isu kontemporer dan inovasi pembelajaran matematika. Di situ Bapak Ibu akan mengupas artikel, didampingi oleh Ibu Andi Husniati dan Bapak Dr. Haji Baharullah, MPD. Bapak Ibu silahkan mulai menganalisis, mencari ide-ide dan lebih difokuskan ke yang terkait dengan penelitian tak. Sehingga dari sekarang kita sudah bisa dapat rujukan-rujukan yang bisa mendukung tesis tak. That's why sekali lagi saya tekankan dari awal mesti ada ide penelitian tak. Sehingga tidak di kerja Tommy ini tugasnya Ibu Husni, di kerja Tommy ini tugasnya Pak Nasrun, pas mau proposal aduh berubah lagi karena ide kita belum matang. Jadi dari awal dimatangkan di semester 1 ini, pilih satu ide lalu diskusikan dengan dosen apakah ini bisa lanjut atau tidak. Kalau diberi lampu hijau, bismillah, istiqomah, itu yang kita perbaiki terus sampai di semester 3, semester 4. Selesai insya Allah di semester 4. Karena biar sejelek apapun itu ide kita, kalau terus diperbaiki kan insya Allah bagus hasilnya. Tapi sebagus apapun kalau berubah lagi, ada lagi dilihat, ini kayaknya bagus, ganti lagi, ini kayaknya bagus, ganti lagi. Tidak selesai-selesai kalau ganti-ganti terus. Jadi istiqomah, kalau sudah ada yang diyakini, insya Allah ini bisa saya kembangkan. Seperti itu untuk mata kuliah, Zoom, ada perubahan. Oh iya, terkait dosen pengampu, di jadwal kan sudah ada nama-nama dosennya dan saya sudah share beberapa nama dosen PA, itu juga dosen pengampu kita. Ada tambahan Pak Dr. Dahlan Lamabawa dan Pak Muzaini. Nanti saya kirimkan lagi di grup nomor WA dosen-dosen pengampu mata kuliah. Silakan nanti bisa ketua tingkat atau wakil ketua tingkat mengkonfirmasi ke dosen apakah dosen yang mau membuat grup atau mahasiswa dipersilakan membuat grup lalu menginvite dosennya. Khusus untuk mata kuliah saya yang akan buatkan grupnya sendiri ya Bapak Ibu dan adik mahasiswa. Kalau dosen lain silakan ditanyakan karena dosen-dosen beda juga pendekatannya. Termasuk untuk perkuliahan jadwalnya bagaimana, dikomunikasikan baik-baik dulu dengan dosennya. Jadi di awal masuk dulu sesuai jadwal, nanti di perkuliahan ketika masuk di pertemuan pertama bisa coba didiskusikan dengan baik-baik dengan dosennya. Kalau khusus untuk saya sendiri fleksibel, silakan disepakati Bapak Ibu.
saya mengikut selama tidak bentrok dengan jadwal saya yang lain. Tapi mudah-mudahan bisa kita sepakati sama-sama. Silakan kalau untuk mata kuliah Educational Design Research sesi 1 ya. Karena sesi 1 saya yang bawakan, nanti di sesi 2 Pak Dr. Nasrun. Nanti dengan Pak Dr. Nasrun bisa didiskusikan lagi. Kemudian untuk khusus mata kuliah saya pekan ini belum masuk ya. Mungkin ada beberapa dosen juga yang belum bisa masuk di pekan ini karena memang akhir-akhir Agustus September ini kita agak hektik. Sama kayak Bapak Ibu guru, kalau Agustus itu padat-padatnya kegiatan, atau di akhir-akhir semester padat-padatnya, begitu juga di dosen lagi padat-padatnya di September ini. Mungkin ada beberapa yang siap masuk pekan ini, silakan dikomunikasikan. Itu penyampaian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa raise hand. Ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas? Silakan Dea Hanisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita tutup mic kamera tak kalau memang kurang stabil ki jaringan tak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ini mungkin tidak yang disampaikan oleh Ibu. Yang kami ingin tanyakan itu Bu, mengenai jadwal. Kira-kira misalnya kan kebetulan Bu di Kementerian Agama sebelum kita kuliah itu mestinya dari sesi Mapenda mengurus izin belajar. Jadi kami memohon instruksinya Ibu di mana kita bisa ini bisa saya karena takutnya itu Bu di bagian bentrok antara tugas orang guru dengan kuliah kami. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk izin ya, bisa di WA nanti di Japri saya Dea Hanisa apa-apa yang dibutuhkan, berkas yang dibutuhkan, kayak akreditasinya ya, sertifikat akreditasi, SK akreditasi, dan apalagi yang lainnya yang dibutuhkan. Bisa dikirim ke saya, nanti saya share di grup juga. Iya, terima kasih banyak. Iya. Selanjutnya Pak Amir, ada yang mau ditanyakan Pak Amir? Ya, tidak ada. Oh ya. Bapak Ibu yang lain, Pak Ismail, silakan Pak Ismail. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini cuma masalah schedule jadwal Ibu. Ini kan rata-rata Bapak Ibu ini mengajar ya. Ya. Nah, kalau melihat jadwal yang sudah keluar itu rata-rata jadwalnya di efektif Senin sampai Kamis Bapak Ibu ya. Mungkinkah itu jadwal itu berubah misalnya di hari Jumat kah, Jumat Sabtu, Ahad ya bisa itu. Adakah peluang seperti itu Bu? Ada perubahan jadwal biar Bapak Ibu di sini tidak terganggu aktivitas kerjanya. Misalnya seperti itu. Hanya ingin mendapatkan informasi dari Kaprodi kalau jadwal ada peluang misalnya digeser di hari-hari Jumat, Sabtu, Ahad misalnya ya. Terima kasih Bu, seperti itu aja ingin mendapatkan informasi terkait schedule jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, iya Pak Ismail. Jadi yang tadi saya sampaikan bisa saja kita komunikasi dengan dosennya. Untuk pertemuan pertama sesuai jadwal dulu.
Nanti saat sudah ketemu dengan dosen, baru kita coba bicarakan baik-baik. Apakah bisa digeser? Karena kalau kita kan bukan kelas karyawan, kita kelas reguler, kita belum buka kelas khusus karyawan, jadi jadwal yang dipasang itu hari efektif kerja, tapi tetap dimungkinkan untuk komunikasi dengan dosen. Kalau memang bisa bergeser seperti itu Bapak Ibu. Tapi tentu Bapak Ibu mesti sepakati dulu gitu jadwalnya mau di hari apa, lalu coba ditawarkan ke dosennya. Kalau untuk saya sendiri pribadi silahkan Bapak Ibu sepakati mau diganti ke hari apa untuk mata kuliah Educational Design Research di sesi saya. Tapi kalau di sesi kedua silakan masuk kembali sesuai jadwalnya untuk sesinya Pak Nasrun, lalu disepakati lagi dengan Pak Nasrun nanti bergeser ke hari apa. Begitu juga dengan dosen-dosen yang lain, Bapak Ibu. Begitu ya Pak Ismail dan Bapak Ibu yang lain. Dan jangan dipikir ini kita kuliahnya sama kayak anak S1 yang full di depan layar terus. Tidak Bapak Ibu. Ada memang sesi-sesi kita diskusi terus, full 2,5 jam, tapi ada juga yang tidak sampai seperti itu. Ada masa-masa di mana kita lebih banyak mandirinya, lalu masuk ke ruang kelas untuk tinggal diskusi Mami. Seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, bagaimana dengan ketua tingkat dan wakil ketua tingkat? Oh, ada Pak Alpianto, maaf. Silakan Pak Alpianto. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya mau tanyakan Bu, saya sebenarnya jujur gagal paham tentang sesi 1 dan sesi 2 kan saya lihat di jadwal itu memang ada apa namanya dosen pengampu mata kuliah itu ada 2 ya. Saya contoh di Education Research itu ada Ibu Siti Fitriani dan Pak Dr. Nasrun. Kira-kira ini pengaturan sesinya seperti apa? Apakah di hari yang sama bergantian atau mungkin hari Kamis ini Ibu Dr. Siti Fitriani Saleh, terus berikutnya minggu berikutnya Pak Dr. Nasrun atau dalam hari yang sama bergantian seperti itu Bu, pertanyaan saya. Oke, baik Pak Alpianto dan Bapak Ibu yang lain. Jadi ini kita tim teaching untuk mengajarkan mata kuliah. Kemudian biasanya dosen pertama itu mengajar di 8 pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama sampai UTS, kemudian di 8 pertemuan terakhir itu dosen kedua. Tapi ada juga tim biasanya yang dia tukar, tergantung dari kesepakatan dosennya, kesepakatan timnya. Ada juga yang dosen sudah sepakat, misalnya ya seperti saya sudah sepakat dengan Pak Nasrun, saya pertama, Pak Nasrun kedua, tapi mungkin tiba-tiba saya berhalangan hadir selama 1 bulan, saya minta Pak Nasrun yang mengisi, nanti saya tukaran. Seperti itu Pak. Cuma yang biasanya 8 pertemuan pertama dosen pertama, 8 pertemuan kedua dosen kedua. Begitu. Baik, Bu. Kasih Bu. Iya. Masih ada? Kalau tidak ada, bagaimana dengan ketua tingkatnya? Bisa silakan disepakati Bapak Ibu. Dan ketua tingkat ini tugasnya tidak seberat kayak ketua tingkat waktu S1 ya. Mau pergi cari absen, pergi cari ini. Kemudian uruskan masih teman-teman persuratannya dan segala macam, tidak. Untuk administrasi kembali lagi ke ketua prodi. Jadi tata usahanya ketua prodi juga, humasnya ketua prodi juga. Ketua tingkat ini tugasnya hanya menghubungi dosen, komunikasi dengan dosen, seperti itu. Dan dimungkinkan ada wakil ketua tingkat juga. Karena kita tahu ya Bapak Ibu semua ada kesibukan-kesibukannya yang kadang kalau anak di angkatan pertama itu saya bilangin lebih sibuk dari dosennya lagi. Apalagi kalau yang masuk guru penggerak
atau yang kayak Pak Alpianto mungkin sudah bolak-balik Jakarta lagi. Sudah ada tanda-tanda ini Pak Alpianto. Tapi bismillah ya Bapak Ibu, sesibuk apapun, bismillah insya Allah kita bisa atur dengan baik, waktu kita berjalan. Contohnya kayak yang di angkatan pertama itu ada dia sambil jalan juga dengan PPG-nya, temannya Dek Firda. Yang Dendi. Kita juga begitu, Bu. Tapi Out kan semua. Pak Alpianto Daljab kan? Iya, Daljab, Bu. Daljab. Kalau yang ini dia Prajab, Pak. Jadi perkuliahan Oh, double. iya, iya. Prajab. Iya, iya, iya. Oh, bukan temannya Firda ya, bukan temannya Firda yang Dendi. Yang Ilham Rizwandi, Pak Dekdi, teman tak Dek Firda. Iya, Bu. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau di perkuliahan saya pikir tidak ada masalah karena kita bisa berkomunikasi, kolaborasi dengan teman-teman, bekerja sama, dan ya kita tahu lah sama seperti yang di siswa-siswa kita biasa lihat. Kalau kerja kelompok itu ada yang aktif sekali, ada Tommy yang nebeng-nebeng nama Ji. Nah, bedanya kita dengan anak sekolahan, kalau anak sekolahan itu nebeng-nebeng nama, dia tidak ada beban. Kalau di kita hanya nebeng nama, tidak ikut diskusi, baliknya ke kita. Kita yang tidak dapat ilmunya, tidak dapat pengetahuannya, tidak dapat pengalaman belajarnya. Jadi kembali lagi ke diri kita. Sehingga dosen itu tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana prosesnya karena ujung-ujungnya kembali ke kita sendiri. Seperti itu. Kemudian yang saya sampaikan tidak terlalu bermasalah biasanya di proses perkuliahan, yang bermasalah itu di penyelesaian tugas akhir. Karena kita sudah masing-masing nih, tidak ada target bahwa kapan mau selesai. Beda kalau mata kuliah kan, di akhir semester ada tugas akhirnya, proyek akhirnya harus diselesaikan sebelum masuk ke semester berikutnya. Sementara kalau tugas akhir tesis tidak ada target seperti itu, kita sendiri yang mengatur diri kita. Saya mau selesai di semester 4 April, saya sudah ujian tutup. Kalau tidak kena kita yang pasang target sendiri, Bapak Ibu, bisa-bisa ya molor. Seperti itu. Karena tidak ada lagi dikejar, harus final tutup kuliah orang di bulan sekian. Kalau tesis tidak ada tutup-tutupnya. Kita yang mengendalikan diri kita sendiri. Jadi tolong Bapak Ibu. Ujung-ujungnya kembali ke kita sebagai orang dewasa. Kemudian itu mungkin Bapak Ibu penyampaian dari saya. Silakan apa mau disepakati di sini ketua tingkatnya atau saya keluar, saya berikan ke salah seorang ya untuk jadi host atau bagaimana Bapak Ibu? Saya usulkan proses pemilihannya bersama dengan Ibu Kaprodi, dan secara pribadi saya berharap teman-teman yang ada di Makassar atau sekitarnya bersedia untuk menjadi ketua tingkat. Karena pertimbangannya jika suatu saat ada hal-hal tertentu yang harus mendatangi kampus, tidak terlalu banyak biaya. Takutnya kalau misalnya di luar kampus seperti Pak Ismail yang ada di Kaltim atau kami yang ada di NTT, terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan kalau harus ke kampus. Sementara Oke, setuju, demikian, Pak Sbi, setuju. Bungkus. salam hormat ke Kaltim. Tidak Pak Awal lah ada. bisa Pak Ya, saya Awal. sampaikan tadi tidak ada kewajiban-kewajiban harus bagaimana. Beda ketua tingkat yang di pasca ini dengan ketua tingkat yang di ini di S1. Kalau administrasi pribadi-pribadi. Seperti anak 2003, 2003 ada yang butuh surat keterangan aktif kuliah, langsung menghubungi. Kita kan berbasis online gitu. Jadi tinggal menghubungi tata usaha masing-masing, jadi tidak diwakilkan, dibebankan ke ketua tingkat, tapi masing-masing mengurus. Gitu. Online dan online. Bagaimana? Ada usulan?
Atau langsung aja tulis di chat Bu, siapa yang diusulkan, yang terbanyak itu yang disepakati. Boleh, Gimana boleh, Bapak Ibu? silakan. Oh iya, iya. Ya, silakan di chat aja. Kalau Ya, sepakat kalau itu. Ya. saya punya usul Pak, bagus yang apalagi yang kalau bisa yang baru selesai adik-adik yang kayak kalau yang Bisa kita kalau tulis Bu ada Hanisa. lupa-lupa Bu. Bisa ditulis Bu Hanisa di kolom chat seperti usulnya tadi Pak Ismail. Ditulis kolom chat. Siapa yang diusulkan? Baru di polling. Kan sudah kenalan-kenalan nih tadi tuh, kenalan singkat. Atau mau nanti polling di WA bisa juga. 2 suara Pak Awal. Yang nama panjangnya Pak Awal Dian Nusa Putra Rudi. Pak Amir. Tidak menutup kemungkinan juga ya yang di daerah. Tidak masalah. Itu tadi yang saya sampaikan. Sifatnya hanya menghubungi ketua dosen, mengingatkan jadwal dosen, seperti itu. Dan bisa saja Bapak Ibu itu diwakili. Tidak harus ketua tingkat seperti angkatan 2023 kemarin di semester 1 itu D. Akbar yang ketua tingkatnya, tapi pas semester 2 dia kan jadi tim penulis buku pelajaran bolak-balik Jakarta, akhirnya diserahkan ke Demuti untuk menghubungi dosen. Bu Hesti, Pak Ismail, Pak Ismail, kemudian Bu Hesti, Bu Hesti 2, Dek Firda, Pak Awal. Perlu ke sekretaris Bu? Wakil boleh Bu, wakil. Pak Alpianto, Pak Awal, Dehajar ini. Bisa-bisa semua tuliskan nama ini Dehajar. 2 kali polling. Pak Ibu Hajar, simpulkan itu Bu, siapa yang terbanyak? Pak Awal nih paling banyak nih. Iya, Ibu Hajar tulis dulu Bu. Awal. Oke, bagaimana Banyak aklamasi nih. Ketua Banyak aklamasi Pak Awal ini. Tapi yang tadi saya sampaikan, kita kolaborasi ya, kolaborasi, kooperasi Bapak Ibu. Tidak semuanya dibebankan ke satu orang. Bisa saling berbagi tugas. Atau mungkin Pak Awal mau minta ada teman yang lain jadi wakilnya. Jadi mungkin dalam bulan pertama, bulan kedua Pak Awal yang menghubungi. Bulan ketiga, bulan keempat teman lain yang mewakili itu yang menghubungi. Seperti itu. Intinya hanya mengingatkan jadwal dosen Bapak Ibu. Karena kita mohon dimaklumi juga dosen-dosen kita ini banyakkan pejabat. Ada Pak Direktur, kemudian ada Pak Nasrun Ketua LP2AI, pengembangan pendidikan di Unismu, kemudian ada Bu Andi Husniati itu Ketua Penjaminan Mutu di FKIP, ada Pak Muzaini Ketua LP2P2 VKTI, yang kemarin jadi moderator itu dosen kita juga Bapak Ibu. Dan kalau mau tanya tentang jurnal, artikel, bisa ke Pak Musa ini. Saran untuk publikasi di mana itu bisa
Pak Musa ini. Jadi Ustadz, Bismillah ya. Maaf Bu, mungkin yang lain saya dulu Bu, karena saya juga untuk komunikasi belum ini ke nanti terhambat di situ Bu. Oke, berarti tidak bisa juga dipaksakan Pak Ustadz Awal belum sanggup. Ibu Hesti atau Ibu Firda? Bu Hesti 3, Bu Firda 2, Dek Firda. Ibu, saya lagi sementara PPG ini, jadi takutnya bakalan kelabakan kalau semester ini jadi ketua. Takutnya enggak Daljab. Daljab, Bu. Daljab tidak, Ji. Yang lain mungkin komunikasiku juga enggak sebagus itu. Saya takutnya. Tidak, Ji. Tidak, Ji, kalau piloting, Ibu Hesti. Aja Maki. Yang lain, Bu, mungkin Pak Alpianto bisa yang lebih senior komunikasinya sama dosen. Ya mungkin Pak Amiruddin Bu, atau Pak Hasbil. Atau Pak Mesra mungkin. Biar hubungan lebih mesra dengan dosen. Kalau saya Bu, hari-hari biasa itu Bu, kan sekolah itu Bu jauh dari kota, agak di pegunungan begitu. Jadi kan biasa Bu di sana kurang bagus. Oh, oke. Ya, itu juga ya masalah kalau yang itu. Ustaz nih, Ustaz Asbil. Saran Pak Alpianto. Saya khawatirnya jaringan Bu saat harus menghubungi kemudian jaringannya bermasalah nanti kewalahan teman-teman. Saya usulnya teman-teman di Makassar lah. Pak Ya, Alpianto. kalau begitu Pak Alpianto saja, Ibu. Kalau Ya, izin dibungkus saja Ibu. Sudah. Tidak menerima lah. sekedar memberikan saran Bapak Ibu, Bu Kaprodi, saya sementara sekarang tadi sama PPG juga, tapi kalau PPG-nya saya tidak terlalu permasalahkan. Yang saya permasalahkan itu, saya juga sekarang itu dipercayakan sebagai fasilitator pisah di tahun 2025 di Sulawesi Barat, dan saya bertugas jauh dari tempat saya berdomisili. Itu kita mulai kegiatannya di tanggal 27, 28, dan setiap minggu itu kita harus berkunjung ke sekolah sasaran. Jadi berat rasanya untuk jadi eh, ketua tingkat untuk menghubungi teman-teman, menghubungi dosen untuk memfasilitasi teman-teman dalam perkuliahan juga. Jadi seperti itu pertimbangan saya, bukan menolak tapi untuk membagi waktu saya rasa agak susah begitu. Iya, Pak Alpianto. Apalagi kemarin waktu habis wawancara, Pak Alpianto bilang mau langsung ke Jakarta ya. Ini sama kasusnya Iya, Bu. kayak yang ketua tingkat kemarin, angkatan 2023. Semester awal dia, Siap, Bu. habis semester kedua, dia serahkan ke temannya karena itu bolak-balik juga. Bolak-balik untuk pengumpulan buku. Iya, Pak Amir. Ya, begini Bu, saya usulkan barangkali yang menjadi ketua tingkat itu yang tinggal dekat dari kampus barangkali bagusnya. Seperti Pak Awal. Karena lebih gampang langsung ke kampus kalau ada informasi dan sebagainya. Begitu barangkali Bu. Bagaimana Pak Awal kembali lagi ke kita? Iya. Karena Pak Awal kan dekat dari situ, dari mengajar di SDIT, ya, dekat dari kampus. Nanti dibantu sama yang lain-lain siapa? Iya, siap membantu Pak Awal, tidak apa-apa. Karena iya kita pertimbangkan juga kalau yang jaringannya kurang bagus ya, Ya, kayak Mesra, ya. kayak Ustaz Asbil. Yang mana Pak Ini Awal? ibu juga Bu yang bagus komunikasinya, yang ibu-ibu. Ya Bu, terserang ini padat sekali saya di sini.
Iya, tidak apa-apa juga kalau ada ibu-ibu yang bisa. Ya, Yang Ibu. dekat-dekat dari kampus. Yang dekat-dekat dari kampus lah. Sekarang ibu lebih Makassar, aktif itu Makassar. kalau ibu-ibu. Iya. Ibu Hajar lah kalau begitu. Ya, Ibu. Eh, Siapa iya. namanya? Ya, kalau Ah, Ibu begitu Hajar. Ibu Cajar saja, Ibu. Kalau begitu Ibu Cajar. Ibu Hajar. Ibu Hajar sepakat. Ya, sepakat. Tolong diketok palu saja, Ibu Fitri. Ya, di ketuk palu. Iya. Iya. Pak Silakan Amal buka dengan prodi ketuk palu, Bu. Iya, iya. nanti berbagi siapa yang menghubungi dosen. Iya, Ya. Nanti Baik, dibantu Bismillah, sama Bismillah. Ya. kolaborasi Ki, sama Pak Ismail. Iya. Iya, Terus nanti Ibu Pak Hajar. juga bisa dari jauh kan. Yang penting Iya. intinya mungkin malam sebelum jadwal perkuliahan bisa menghubungi dosen gitu. Kalau sudah ada nih narasinya kan tinggal diingatkan Mami besoknya. Bapak Ibu tentu lebih tahu bagaimana berkomunikasi dengan dosen gitu. Karena bukan mikir lagi anak-anak S1 ya kan. Insya Allah. Jadi Bismillah. Pak Bismillah, Awal. Pak Awal. Mulai polling terbanyak tadi Pak Awal. Kembali. Iya. Ya. Ya mungkin Ibu Hajar. Pak Awal didampingi Bu Hajar. Ya, cocok sudah Bapak waktu Ya, itu berdua. cocok itu, Ibu. Ya, oke. Iya. Ya Allah. Siap membantu Siap Pak awal sama Awal. Bu Hajar. Siap membantu. Saya dari Bantaeng bisa langsung ke Makassar, Pak Awal. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada hal lain lagi yang akan tadi sudah selesai semua topik pembahasan kita. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir mengikuti orientasi prodi ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung. Bismillah. Insya Allah kita berkomitmen untuk bisa berkuliah dengan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik dari diri kita. Insya Allah kita akan dapatkan juga yang terbaik, selesai tepat waktu. April target 2026 ya, 25 Amin. April 2026 angkatan 2024 mudah-mudahan bisa di atas 50% selesai. Ya, amin. Amin, insya Allah. Kalau perlu 100%. Didukung kolaborasi teman-teman semua. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua, Bu Hajar.